Assalamualaikum. Nah, kali ini saya mau ngonten sesekali ngonten mobil ya. Dulu pernah ngonten mobil, saya ingin ngonten mobil. Nah, ya. Jadi mobil ini tuh kalau jalan ketemu jalan keriting tuh gluduk kayak gitu. Nah, ya. Jadi biasanya kalau dia udah gluduk itu yang paling sering itu masalah di support shocknya. Ini support shock. Bahasa gampangnya bantalan shock ya. Nah, ini tuh kelihatan dari jarak ini loh bro. Nah, jarak antara ini sama ini karetnya ini udah renggang. Nah, kayak ini tuh, nah antara besinya ini ya kan dengan ini tuh udah renggang. Dan cara ngeceknya itu gampang sebenarnya. Ini ya, roda ban ini didongkrak, nanti rodanya digoyang sini. Iki aku sambil megangin kamera jadi nggak bisa. Digoyangin. Tangan satu di sini, tangan yang satu di sini digoyangin gini. Nah, nanti kalau di sini kelihatan goyang dangak gitu ya, gerak-gerak gini. Nah, itu berarti si supportnya udah kalah. Tapi ciri-cirinya kayak gini, dia renggang. Walaupun ini gluduk-gluduknya belum terlalu parah, tapi kalau dilihat renggang kayak gini, ini biasanya kalau jalan aspal, jalan bergelombang itu masih aman, nggak apa-apa. Tapi kalau jalan keriting berbatuan, nah itu baru terasa bunyi glodok kayak gluduk kayak gitu. Nah, tak contohin yang masih bagus ya. Nah, ini contohnya support shock yang masih bagus. Ini original semua ya. Jadi kalau yang enggak ori mungkin beda lah ya secara kualitas, tapi ya kurang lebih. Nah, ini loh jaraknya ini. Nah, ini yang di atas. Ini yang di atas. Nah, ini kan antara besi ini dengan ini itu kan mepet ya kelihatannya. Nah, sedangkan yang ini tuh lihat ya. Tak buka tutup bautnya ya, tutup baut karetnya ini. Nah, ini tak contohin nah perbedaannya. Nah, ini yang masih normal kan kayak gini rapet. Sedangkan ini renggang sekali. Nah, ya kan? Jadi kalau dipakai yang udah renggang kayak gini, itu dia gini. Kalau kena jalan gelombang, karena body support ini ketahan chassis, sedangkan yang tengah ini kan kesok. Nah, ini peredamannya. Karena jaraknya yang udah terlalu jauh dipakai gini-gini. Tapi kalau masih rapat kayak gini enggak. Ya. Dan untuk penggantian itu macam-macam. Kalau kita ke bengkel kaki-kaki itu ada yang langsung pasang kayak gini. Kalau kita minta genuine ori kayak gini ya langsung seset kayak gini. Kalau kadang ada yang dipakein misal punya zebra atau apa itu diambil ininya, ini dijebol terus diambil ini ya besinya, ini dijebol terus diambil karetnya aja, diganti karetnya aja. Itu ada juga yang kayak gitu. Kalau aku sih lebih nyaran yang kayak gini, karena yang model-model kayak gitu itu awet cuman nggak nyaman, kurang kenyamanannya. Tapi kalau untuk pick up yang kayak gitu itu bagus juga pakai yang karet-karet aja, pakai karet Exa atau apa, karet doser atau apa yang ada benangnya. Oke. Ini cara syaratnya itu kita harus punya kunci-kunci, terutama kunci ini. Nah, ini harus punya. Nanti ini untuk narik perkeongnya supaya nggak cepat. Kalau nggak ada ini nanti takutnya cepat. Oke. Kita dongkrak dulu di bagian ini rodanya. Nanti kita lepas semua bautnya. Terus kita lepas baut-baut yang nempel di shock. Nah, ini penampakan setelah rodanya kita lepas ya. Jadi penampakannya kayak gini. Ini saya contohin yang sebelah kiri ya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal lepas ini beberapa baut ini. Baut shocknya sendiri ini kan shocknya. Ini ada dua. Terus baut link stabil ini link stabil. Kita lepas terus sama baut ini. Selang kaliper di sini kan selangnya ada klemnya ini. Nah, ini kita lepas, cuman itu aja untuk di bagian bawah. Terus sama baut yang di bagian atas, yaitu ini dua baut ini ya, baut 12an dua itu. Nah, ini kalau nggak punya impact langsung gini. Nah, kunci 17 ya kan, 14 sama yang sini 12 ya, cuman itu aja. Sekaligus kalau Anda mau ngecek ya bisa dicek link stabilnya masih normal enggak. Ini kan masih bagus semua ya, kayak
rack N-nya kita cek juga bagus nggak gitu kalau Anda mau cek sekalian. Oke, saya akan bongkar pakai impact ya. Posisinya kurang sip. Isi aja gitu. Ya. Ini kan dia mati lampu juga pusing. Masih belum Iya iya. Gambarnya kok muter-muter malah. Kita bisa buka juga yang sini. Nah, kan diri Yang kaliper. Itu untuk link stabilnya. Nah, link stabilnya ini agak naik karena rodanya posisinya kan ditekuk gini, nggak lurus. Nah, oke. Bensinnya ada 2 tapi tidak. Ini udah lepas, cuman itu aja di bawah 4 baut, di atas ada 2 baut. Enak aja sebenarnya kalau mobil-mobil kayak gini itu sebenarnya kurang lebih aja sama kayak motor, hanya saja kalau orang nggak biasa itu kayak takut gitu. Nah ini kan, nah ini saya minggir dah, jangan di sini. Nah kayak gini ya, ini udah terlepas semua untuk shocknya, tinggal buka baut yang atas ya. Ini untuk bagian atas. Ini ketika ini udah saya lepas bautnya satu ya kamu. Jadi ini kalau kita longgarin, kita lepas ya kan. Ini kebetulan tangan kan pegang kamera HP ya. Jadi kalau kita lepas, yang tangan yang satu nahan ini supaya shocknya nggak jatuh gedubrak gitu ya. Kita cut dulu ya. Nah ini penampakan shocknya ketika udah dilepas seperti ini. Di sini kok kembali mepet mas ya, kan kayak gitu karena ini nggak ada tekanan dari mesin. Nah, nanti kita lihat support shock yang baru itu ketika dipasang, dia merenggang lagi apa masih rapat. Nah ini udah hampir selesai, kita tinggal ngelepas baut satu ini karena bautnya di sini ini ya, baut 17 ini. Hanya saja kalau kita ngelepas ini tanpa di tracker di sini, dia langsung lompat jebret gitu. Nah ya kan, jadi caranya harus di tracker sini ditahan. Nah ini keongannya ini harus ditahan biar nggak lompat. Nah, kurang lebih seperti ini om. Ini nggak harus dikencengin pakai kunci, nggak, yang penting rapet aja ya. Kita putar pakai tangan udah bisa. Ini kalau tak kendorin maksudnya ya, pakai tangan gini lo bisa. Ini pakai tangan bisa muter. Tuh. Kalau ada mau ngencengin ditarik ya nggak apa-apa ininya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting rapet gitu aja. Jadi ketika ini dilepas itu pernya itu nggak langsung lompat gitu aja, untuk nahan aja supaya pernya nggak lompat. Yang ini juga kayak gitu wes, intinya kayak gini. Nah kalau anda nggak punya trackernya, beli di online murah kok, cuman berapa, 60 ribuan. Oke wes, kita langsung lepas di bagian sini. Nah ini usahakan pakai impact kalau ini, atau kunci shock juga bisa, tapi kalau anda pakai kunci shock harus ada nahannya. Nah itu yang agak susah. Kalau pakai impact enak, tinggal tembak. Nah kayak gini. Nah lepas ya, kurang lebih seperti ini. Ini cuman berfungsi. Nah ini loh untuk nahan ini. Kalau bootnya ini rusak, karet bootnya anda bisa ganti
ataupun misal shocknya ini rusak, Anda juga bisa ganti. Mumpung dibongkar, dicek juga bisa dicot gini. Nah ini masih mau balik normal ya kan. Nah mau balik, kalau dia nggak mau ditekan, nggak mau naik kayak gini, berarti ya udah rusak. Oke, sekarang kita tinggal ganti ininya. Nah ini perbedaannya di sini agak beda ya ininya. Ini kalau ini masih dapat, di sini udah kayak ada ususnya ya, udah pecah lah bahasanya kayak gitu, udah pecah. Nah terus ini yang bawah ini masih lebar, yang sini rapat, yang sini lebar. Kalau ini yang sini lebar, yang sini mepet, ini udah pecah. Ini nggak usah dibuang, nggak apa-apa, ini kita simpan. Nanti kalau Anda mau eksperimen pakai karet yang lain, misal pakai zebra atau apa, itu bisa. Atau beli yang karet di tukang karet itu yang ada benangnya, itu bisa. Ini kita simpan. Oke. Nah kalau untuk masang bro, kalau tadi melepaskan cuman kita tahan. Kalau untuk masang itu harus dikencengin, karena kalau dipasang kayak gini, nah ininya itu nggak nyampe ya kan. Nah, kita ukur lah. Jadi kita kencengin ini, tarik supaya pernya merapat, biar ini bisa keluar gini, biar bisa nyampe. Karena di sini kan udah ada bantalan ini, ada bantalan ini lagi ya kan, jadi lumayan jauh. Dia harus kita tarik ini. Nah kalau dirasa udah ininya, bautnya udah keluar, dan baut si nanti dipasang baut udah nyampe ya, tinggal dipasang. Ini murnya ada coakannya kayak gini ya, untuk kuncian supaya nggak muter. Nah sesuai yang ada di dalam sini ya, itu modelnya ada, nggak bulat total ya, ada sikuannya kayak ini loh. Nah itu nanti dicantolin biar nggak muter ketika kita kencengin si murnya ini. Kalau dia bulat ya nanti kita kencengin murnya, dia muter. Oke. Nah ini setelah saya kencangkan ya, kalau udah seperti ini, nah kita bisa lepas kembali ininya, trackernya ini ya, tracker jalan. Jadi kalau teman-teman mau bongkar ya kan, mau bongkar ya punya tracker, itu memang ada beberapa mekanik itu dengan cara sebelum dibongkar kayak gini diikat pakai kawat, tapi banyak kawatnya biar dia nggak cepat. Tapi biasanya tetap agak kesusahan, tetap harus, kalau saya sih lebih nyarankan harus pakai tracker sih, soalnya rada rawan kalau nggak pakai tracker. Tak stop dulu, ewoh. Oke, ini hasil setelah pemasangan ya. Nah jadi kayak gini. Sekarang kita pasang kembali seperti sedia kala. Tadi bongkarnya seperti apa, kita pasang seperti apa ya. Oke, sama kayak sebelumnya. Oke, kalau misal antara bawah dengan atas nggak imbang, ini tuh bisa diputar, aman. Oke. Lawas ada ini lawas Okay. mana apa deh panas deh. Oke, kalau udah dikencengin, kencengin, pasang lagi rodanya, udah beres. Nanti saya akan ganti sebelah sana, kita lihat hasilnya setelah keduanya diganti aja. Oke kan bro, jadi gini, kalau misal ngecek kan ini ya, ini ditarik, ini ditendang ataupun pakai tangan atas bawah. Nah ini setelah saya ganti, ini sebelah kanan ya. Nah ditarik gini itu nggak ada kocaknya. Atau kalau saya tarik ini ya, di sini tuh nggak gerak. Tapi kalau dia udah kalah, di sini tuh gerak gini. Nah gitu ya. Guys, alhamdulillah udah kepasang semuanya. Nah kayak gitu cara gantinya, gampang aja. Yang penting di tracker ini intinya, tracker ini. Nah, kalau masalah yang lain tuh kunci yang sini memang wajib kunci shock ya, sini wajib kunci shock. Kalau yang lainnya
itu kita bisa gunakan yang apa, kunci-kunci biasa lah, umum 14 12. Kuncinya cuma 14 12 17, cuman itu aja, sama ya kunci roda ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.